sudah istilahnya sudah mengglobal ya, luar negeri, dia balik memberikan pelatihan di Warna, saya tertarik, sangat bagus. Sampai saya dikasih oleh-oleh, saya tunjuk istri saya, Mas, apa ini Mas? Itu seperti halnya produk yang pernah saya beli di luar negeri, Pak. Nah, ini perlu ada pembinaan, ada kelanjutan. Siapa nanti yang bisa menyiapkan showroomnya, tempat pamernya, siapa bagian marketingnya, supaya karyawan lokal yang ada di Bojonegoro bukan hanya untuk ngubuk di Bojonegoro aja, kita pamerkan keluar. Saya beberapa waktu lalu sempat melihat ada peragaan pameran batik di Jakarta. Saya nggak tahu waktu itu, saya nggak sempat tanya. Juga ada salah satu produk batik yang dari Bojonegoro. Saya lupa namanya apa. Cukup bagus juga. Nah ini harus terus digalakkan. Jadi kita purna tugas tapi ada akhirat lain. Jadi termasuk Adra Bu, monggo, asalkan semua lembaga itu harus berhukum. Itu aja prinsipnya. Karena saya gini, saya mengakomodir, saya kadang-kadang juga sedih. Ternyata setelah diverifikasi oleh tim dari Jawa Timur, kelengkapannya ada yang kurang, nggak saya selesaikan. Akhirnya sudah dialokasikan anggaran sekian miliar dari Silpa. Saya tahun kemarin 1,6 miliar Silpa pokir yang saya rekomendasi untuk Bojonegoro. Kan eman tak? Nah ini harus dipersiapkan betul. Itu dari kalangan birokrat kan tahu bagaimana aturan-aturan untuk menerima hibah, pokir, program kan harus lengkap. Betul. Ini aja. Tahun ini saya juga sudah mengakomodir beberapa pokir ya, istilahnya usulan-usulan sudah. Ada teman lagi 850 juta tidak bisa terakomodir karena bahkan kapalnya nggak lengkap. Nah, non sewu Pak, saya sekali lagi, saya percaya siapapun yang kenal dengan saya ya, asalkan ini betul-betul dikawal. Nah, saya kan tidak mungkin akan datang sama saya pernah dengan Pak Edi, dengan Pak Sigit, ya dok, asal jelas. Kalau enggak, nanti begitu tim turun bingung. Pulau nggak, kenapa Freddy melalui ini? Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf sekarang ini sangat ketat, ya. Pemerintah punya komitmen untuk meminimalkan mungkin kebocoran uang negara. Dan kita harus hormati. Soal masalah kualitas saya kira semua akan yang istilahnya bisa dipenuhi sesuai dengan kemampuan, tapi itu tadi semua persyaratan harus dilengkapi. Monggo. Saya di Bojonegoro juga kapas, saya juga berikan gamelan. Makanya potensi-potensi seni budaya ini, monggo nanti banyak bisa ditengok di Bojonegoro. Bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, lapor ke saya. Biar nanti dimanfaatkan untuk yang punya istilahnya hobi atau potensi lain gitu. Sayang gitu. Ini anggaran-anggaran pemerintah yang harus memang diperdayakan. Makanya saya mensupport betul seluruh yang kaitan dengan kearifan lokal yang ada di Bojonegoro. Dan insya Allah nanti juga ada pagelaran seni budaya Pak Sigit ya, yang dipelopori oleh Kopak Desi. Saya juga nanti melibatkan dari miliknya Pamong Seni Budaya ini akan tampil. Jadi nggak perlu datang dari luar, sudah cukupnya dari Bojonegoro kita angkat. Kecuali memang ada sesuatu yang memang perlu datangkan dari luar yang monggo lah, itu dari pertimbangan yang sangat jeli. Jadi monggo ibu-ibu, hadra atau apa monggo. Yang betul yang penting ini bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk aktivitas panjenengan, tetapi juga bisa ditepuk tularkan pada generasi atau anak kita supaya ini gayung bersambut tidak putus. Ini yang gitu, apalagi Mas Bawono sama Mbak Nurul ini yang backgroundnya birokrasi sama pendidikan, insya Allah beliau-beliau ini orang yang sangat peduli. Saya sudah banyak disuruh beliau. Nah nanti kita bersinergi
apa yang dilakukan oleh kabupaten, apa yang saya kawal melalui provinsi. Terus RI juga ada Mas Eko Wahyudi, nanti suatu ketika biar kita duduk bertiga. Kalau Bu Eni itu juga mungkin Bu Eni berkonsultasi di Tuban. Nah, intinya tetap kita kolaborasi. Intinya gitu Pak. Oke, matur nuwun. Oh, mohon maaf, yang perangkat desa terkait dengan masalah Undang-Undang 3 tahun 2004 itu memang benar Pak. Jadi gini, nanti coba saya akan diskusikan dengan teman-teman di Komisi 2. Saya belum baca latar belakang naskah akademi yang ini merupakan perubahan dari regulasi sebelumnya. Nah, saya sepakat Pak. Jadi urusan masalah pelayanan kesehatan, kematian ini juga sebagai pintu awal adalah di desa. Gitu. Kecuali saya tahu di beberapa kota-kota yang sudah maju kayak Surabaya itu ada namanya paguyuban apa istilahnya itu yang menangani kematian. Jadi tidak perlu tatap muka, langsung telepon kepada dinas, kalau saya juga dinas sosial Pak, langsung kira ambulan gratis. Termasuk nanti tempat pemakaman itu, ini Surabaya saya cerita. Surabaya itu warga yang berKTP Surabaya, mereka tidak mengalami kesulitan. Ya, dalam keadaan yang emergensi, misalkan sakit dadak, butuh ambulan, di telepon dengan kode call emergensi, langsung kirim mobil itu, dijemput dibawa ke rumah sakit. Sampai kecelakaan pun sangat cepat. Nah, apalagi Bojonegoro ini kan nomor 2 setelah Surabaya. Tinggal nanti Pak Sigit bagaimana kebijakan sudah dilakukan oleh kota besar kayak Surabaya ini bisa diperdayakan juga di Bojonegoro. Apalagi saya dengar ada mobil siaga ya. Nah, mobil siaga salah satunya kan juga hampir semua desa sudah dapat. Itu kan bisa diperdayakan. Nah, soal masalah kematian ya nanti kami akan coba diskusikan dengan teman-teman di Komisi 2. Kalau memang ini masih diperlukan untuk kepentingan yang ada di desa ya kita dorong. Nah, bisa juga kalau kekosongan regulasi tidak ada, bisa juga menjadi semacam diskresinya daerah. Apakah boleh? Boleh. Sejauh itu untuk kemaslahatan kepentingan masyarakat boleh. Ini tidak bertentangan dengan regulasi. Mungkin di atas regulasi yang disebutkan, wah ini menjadi satu kewenangan daerah, boleh. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Satu contoh perda tentang penguatan toleransi keberagaman. Ini mestinya urusan umum. Ya, kalau di undang-undang pemerintah daerah itu ada urusan absolut, ada konturut, ada umum. Ini harusnya kepentingan pusat. Karena urusan kebangsaan ditarik ke pusat sudah. Tetapi karena pusat belum siap, maka kebijakan urusan kebangsaan ini kembali ke daerah. Makanya UPD tentang bagaimana masih dipertahankan. Nah, Jawa Timur itu menjadi salah satu pemekasan tentang toleransi kebangsaan. Kenapa saya sebut? Waktu itu masih saya sebagai ketua komisi bidang pemerintahan. Kegaluhan Kapolri pada waktu namanya Pak Tito, dia mengusulkan tentang undang-undang teroris. Ini saya jelas sedikit teman-teman. Ditolak oleh teman-teman di DPR RI. Saya diajak oleh Pak Anton, Mas, jadi ketemu Kapolri. Akhirnya cerita dengan semangatnya sudah jadi pelopori membuat undang-undang tentang masalah terorisme nggak bisa. Kita hanya bisa membuat peraturan daerah, undang-undang pusat. Coba saya carikan, akhirnya saya buat semacam perda tentang toleransi kebinekaan asalnya gitu. Jadi tidak ada di Jawa Timur ini menjadi satu ekosektoral. Oh, saya orang Jawa harus seperti tidak. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan sama. Ya, atau kalau dalam bahasa hukum ya equality before the law, ya semua orang punya kedudukan sama.
Nah ini yang saya, apalagi tentang masalah agama, tadi Pak Edi sudah menyebutkan ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Islam sebagai mayoritas, Kristen, terus Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah ini yang kita jaga, keberagaman di Jawa Timur. Makanya terbitnya itu. Ya. Banyak kesulitan ya, mohon maaf saya sih sebagai seorang muslim juga kadang-kadang juga agak prihatin. Orang melakukan ibadah itu kadang-kadang kesulitan. Ya, saudara kita yang non muslim kesulitan. Terlalu fanatik. Kemarin ada terjadi di salah satu kota, nggak saya sebutkan, di Jawa Timur itu sampai ada namanya aparat pemerintah daerah itu menolak. Padahal kalau dilihat daripada RT/RW-nya itu memungkinkan gitu. Akhirnya menjadi satu viral yang negatif, bukan lokal pun dunia. Sekarang itu akhirnya berita itu kok gede Indonesia, makanya kita catat. Nah, kalau ada problematika tentang masalah keberagaman, ya kita tentunya bisa memediasi. Nah, tentunya pemerintah juga harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keberagaman. Ini yang kita jaga di Jawa Timur. Jadi intinya itu. Jadi insya Allah terkait masalah Undang 3 sekali lagi saya coba untuk komunikasi dengan teman-teman di DPR RI. Tapi saya berharap Mas Sigit, kalau Surabaya bisa, kenapa Bejulu tidak bisa? Ini gitu loh. APBD-nya nomor 2 setelah Surabaya. Jadi Surabaya itu tidak ada kita sekarang. Jadi kalau misalkan pusat pemakaman di Surabaya itu Putih, tetapi juga ada makam-makam yang ada di tempat-tempat tertentu itu juga tetap dirawat oleh pemerintah. Walaupun itu juga ada bekas makam wakaf, itu termasuk sekarang di pemerintah semua oleh Pemkot, dan pemerintah memberikan semacam fasilitas. Jadi misalkan Kerinda ya. Nah, Kerinda itu sekarang relatif sudah tidak ada di kota Surabaya. Ya, masih ada lah di kampung tertentu. Nah, semua dengan ambulan. Dengan ambulan, kecuali kalau tempatnya dekat dengan pemakaman, dengan tempat almarhum tinggal, itu mungkin masih Kerinda. Tetapi untuk makan umum untuk warga Surabaya sudah terfasilitasi oleh pemerintah tanpa melihat agama apa gitu ya. Memang ada blok-bloknya, Islam sendiri, Nasrani sendiri, termasuk yang lain. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Inilah wujud daripada keberagaman. Nah ini Pak Sigit nanti bisa menjadi contoh supaya bisa menyelesaikan solusi apa yang tadi disampaikan terkait dengan perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2000. Saya kira itu. Terima kasih. Demikian para bapak, para ibu sekalian, jawaban dari narasumber dan telah kita ketahui bersama. Maka kami kira salah siang ini kami kira cukup ya. Alhamdulillah. Kami selaku moderator selama mulai awal sampai akhir, apabila ada tutur kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disarankan pada narasumber tadi menjadi bahan pemikiran, bahan usulan, dan kita selalu berdoa semoga Pak Sigit, Pak Fedi selalu sehat, panjang yuswa, berkah, dan bisa lain kesempatan silaturahmi lagi pada kita semua. Kami kira cukup dengan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta para hadirin bapak-bapak foto bersama. Berdiri di tempat bapak, tidak berdiri di depan, berdiri di tempat saja, atau mungkin bisa bergantian dari PW.
Sekali lagi. Terima kasih. Oke teman-teman dari sekretariat. Terus nyeting. Akhirnya selesai juga. Semuanya kok mau jadi Ayo. Ya. Ini syuting ini. Karo mlaku. Oke, karo jalan, ayo karo jalan. Iki live streaming. Iki live streaming langsung. ujungnya nang arep kono. Pada gunung ngene. Iya, aku nang ngarep kono ora apa-apa, mau ya nang ngarep kok juri. Burene ben kita. Wah, biyen wis ketok putih. Nek tak nang ngarep, Beb. Nang burine ae. Ayo, live streaming langsung. Ya iki Kamar mandi di atas. Pengatas. kono. Ada kok. Iki kok ndek wong kamar mandine. Oh, Ngisar mau lho di. kono. Masuk rika lah, Mbak. Kono lho. Boten kula ae. Kono. Bisa Mbak aku. Hei, ayo dari mobil.